Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM 12580325139 kelas 1A. Maksud tujuan video ini untuk memperbaiki nilai UAS yang membahas SPLDP, persamaan kuadrat, komposisi fungsi, permutasi kombinasi, dan logisal valasi. Itu menggunakan daya snackbox. Diketahui lumpia L sama dengan lumpia ayam panggang, dan T tahu isi kukus. Total biaya 5.000 untuk lumpia dan 2.000 untuk tahu. Dan yang kedua itu tetapkan batasan gizinya. Batasan protein minimal 50 gram. 10 lumpia, 10 tahu lebih besar 50. Sederhanakan menjadi lumpia tambah tahu lebih besar 5. Untuk batas lemaknya maksimal 22 gram. 2 lumpia tambah 6 tahu lebih kecil 42. Sederhanakan menjadi tambah lumpia tambah 3 tahu lebih kecil 11. Lanjut batasan negatifnya. Lumpia lebih besar 0, tahu lebih besar 0. Jadi L dan T harus bilangan bulat. Yaitu tadinya tentukan titik-titik pojok daerah layak. Daerah layak dibatasi oleh L tambah T lebih besar 5, L tambah 3T lebih kecil 11, L lebih besar 0, T lebih besar 0. Titik pojok yang memenuhi batasan bilangan bulat adalah L, T sama dengan 5 dan 0. L tambah T sama dengan 5, L tambah 3T sama dengan 5 lebih kecil 11, yaitu layak. Dan L tambah T sama dengan 4, 1, L tambah T sama dengan 5, L tambah 3T sama dengan 7 lebih kecil 11, yaitu layak. Selanjutnya L, T sama dengan 3, 2, LT sama dengan 5, L tambah 3T sama dengan 9 lebih kecil 11, itu layak. Selanjutnya LT sama dengan 2,3, LT sama dengan 5, L tambah 3T sama dengan 11 lebih kecil 11, itu layak. Selanjutnya LT 0 sekitar 3,67, tidak bulat. LT sama dengan sekitar 5,0, tidak relevan karena 0,5 sudah cukup. Tidak ada titik potong. L tambah T sama dengan 5 dan L tambah 3T sama dengan 11 adalah 2,3. Jadi titik pojok integralnya adalah 5,0, 4,1, 3,2 dan 2,3, ya, dan 2,3. Selanjutnya yang terakhir itu hitung biaya untuk setiap titik pojok. Untuk L-nya ini tadi jawab biaya. Untuk L dan T sama dengan 5,0, ya, totalnya 5.000 dikali 5 tambah 2.000 dikali 0 sama dengan 25.000. Untuk L dan T sama dengan 4,1, biaya totalnya 5.000 dikali 4 tambah 2.000 dikali 1 sama dengan 22.000. Dan untuk L dan T sama dengan 3,2, biaya totalnya 5.000 dikali 3 tambah 2.000 dikali 2 sama dengan 19.000. Dan selanjutnya untuk L dan T sama dengan 2,3, biaya totalnya 5.000 dikali 2 tambah 2.000 dikali 3 sama dengan 16.000.
Jadi jumlah lumpia dan tahu yang harus dipilih untuk meminimalkan biaya adalah 2 lumpia dan 3 tahu. Total biaya termurah tersebut adalah 16.000. Total biaya termurah tersebut 16.000 rupiah. Untuk soal yang kedua, yaitu yang ditanya, tentukan berapa gram stevia atau X yang harus ditambahkan agar mencapai skor kepuasan konsumen maksimum. Yaitu A. Menentukan jumlah stevia untuk kepuasan maksimum, yaitu yang pertama menentukan nilai X yang memaksimalkan fungsi. Untuk fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C, nilai X yang memaksimalkan atau meminimalkan. Fungsi diberikan oleh rumus X sama dengan negatif B per 2A. Dalam fungsi Y sama dengan negatif 2X pangkat 2 tambah 24X ditambah 28. Kita memiliki A sama dengan negatif 2 dan B sama dengan 24. X sama dengan negatif 24 per 2 atau negatif 2, yaitu sama dengan 6. Jadi jumlah stevia atau X yang harus ditambahkan adalah 6 gram. Lanjut yang B, yaitu berapa skor kepuasan maksimal tersebut, jelaskan interpretasinya. Yaitu yang pertama untuk yang B, menentukan skor kepuasan maksimal dan interpretasinya. Yang pertama kita menghitung skor kepuasan maksimalnya. Sekarang substitusikan nilai X sama dengan ke dalam fungsi kuadrat, yaitu Y sama dengan negatif 2 atau 6 pangkat 2 tambah 24 atau 6 tambah 28, Y negatif 2 atau 36 tambah 144 ditambah 28, Y sama dengan negatif 72 tambah 144 tambah 28, Y sama dengan 100. Yang kedua itu kita menjelaskan interpretasinya. Skor kepuasan maksimal yang didapat adalah 100, yang merupakan nilai tertinggi dalam skala 0 dikurang 100. Jadi jawaban skor kepuasan maksimal adalah 100. Yang pastinya adalah bahwa dengan menambahkan 6 gram stevia, tim R dan D mencapai tingkat kepuasan konsumen tertinggi yang mungkin didapatkan sesuai dengan modal fungsi yang diberikan. Jadi skor kepuasannya, skor kepuasan 6 gram maksimum, terus skor kepuasan minimum skor kepuasan maksimalnya 100. Untuk soal ketiga, yaitu yang A, tentukan fungsi komposisi. G O F X yang menyatakan skor kualitas kefir langsung berdasarkan jumlah input susu bubuk X, yaitu tentukan komposisinya. Fungsi yang pertama, ekspansikan kuadrat dan distribusikan. F X sama dengan kurang 9 X pangkat 2 kurang 12 X tambah 4 tambah 42 X kurang 28 kurang 24. DF X sama dengan min 9
X pangkat 2 tambah 12X dikurang 4 tambah 42X dikurang 28 dikurang 24. Selanjutnya gabungkan suku-suku sejenisnya. Gabungkan suku J F X sama dengan 9 min 9 X pangkat 2 tambah 12X ditambah 42X tambah min 4 dikurang 28 dikurang 24 dfx sama dengan min 9 X pangkat 2 tambah 54X dikurang 56. Jadi jawabannya fungsi komposisi fungsi komposisi f dari X adalah komposisi min 9X pangkat 2 tambah 54X dikurang 56. Selanjutnya yang B, berapa kilogram susu bubuk X yang harus digunakan agar menghasilkan skor kualitas kefir maksimum? Yaitu pertama cari nilai X untuk titik puncak fungsi kuadrat. B, berapa kilogram susu bubuk X yang harus digunakan agar menghasilkan skor kualitas kefir maksimum. Yaitu yang pertama cari nilai X untuk titik puncak fungsi kuadrat. Fungsi skor kualitasnya X sama dengan min 9X pangkat 2 tambah 54X kurang 56. Ini adalah fungsi kuadrat dengan koefisien A sama dengan min 9, B sama dengan 54 dan C sama dengan min 56. Karena A itu lebih kecil dari 0, fungsi ini memiliki nilai maksimum. Nilai X pada titik puncak maksimum diberikan oleh rumus X sama dengan negatif B per 2A. Jadi X sama dengan negatif 54 per 2 kurung negatif 9 X sama dengan negatif 54 per negatif 18 X sama dengan 3. Jadi jawabannya jumlah susu bubuk X yang harus digunakan adalah 3 kg. Soal yang C yaitu ditanya biaya bahan baku yang harus dikeluarkan laboratorium untuk 1 kali produksi demi mencapai kualitas terbaik. Jadi dari soal B itu jumlah susu bubuk yang diperlukan untuk kualitas terbaik adalah 3 kg. Harga susu bubuk adalah 50.000 per kilogram. Total biaya dihitung dengan mengalikan jumlah kilogram dengan harga per kilogram. Jadi biayanya 3 kg dikali 50 per kilogram. Jadi totalnya 150.000. Lanjut soal nomor keempat, yaitu variasi menu Herzog. Yang pertama kita menghitung banyak variasi. Untuk menghitung banyak variasi menu sop sayur digunakan rumus kombinasi karena urutan sayuran tidak penting. Terdapat N sama dengan 5 jenis sayuran dan akan dipilih K sama dengan 3 jenis. Jadi rumus kombinasinya yaitu NK sama dengan N per K dalam kurung N kurang K. Perhitungannya 5 3 sama dengan 5 kurang 3 sama dengan 5 per 3 sama dengan 5 dikali 4 per 2 dikali 1 sama dengan 10. Terdapat 10 variasi menu sop sayur yang berbeda. Yang kedua itu menuliskan semua variasi sayur.
Daftar semua 10 variasi menu sup sayur yang berbeda. W. Wortel. B. Buncis. K. Kentang. Brokoli. J. Jagung. Wortel, buncis, kentang. Wortel, buncis, brokoli. Wortel, buncis, jagung. Wortel, kentang, brokoli. Wortel, kentang, jagung. Wortel, brokoli, jagung. Wortel, buncis, kentang, brokoli. Buncis, kentang, jagung. Buncis, brokoli, jagung. Dan kentang, brokoli, jagung. Jadi banyak variasi menu sup sayur yang berbeda yang bisa dibuat oleh tim MBG adalah 10 variasi. Lanjut, soal nomor kelima, yaitu seorang influencer muda dengan tubuh sangat kurus atau dianggap flat tummy membuat konten TikTok what he ate in a day. Dalam video tersebut, ia hanya makan junk food, minuman manis, dan mie pedas seharian. Di kolom komentar, ribuan remaja berkomentar, "Wah, ternyata makan junk food gak bikin gemuk. Mulai besok aku mau makan bebas kayak kakak ini biar punya body goals." Yang A. Identifikasi jenis logical fallacy yang digunakan dalam pernyataan tersebut, yaitu A. Identifikasi jenis logical fallacy. Jawabannya yaitu hasty generalization. Jawabannya hasty generalization. Yang B itu jelaskan mengapa kesimpulan tersebut termasuk dalam logical fallacy. Kesimpulan termasuk dalam logical fallacy. Jawabannya kesimpulan tersebut salah karena
didasarkan pada bukti yang tidak memadai.